Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita kembali dikumpulkan pada ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Ku Hidup Bagimu, dan nanti Bapak Luki akan berdoa untuk kita semua. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau yang berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu, Kau kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau yang berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Hidup bagi-Mu, Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segala puji, syukur, hormat aku panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa kami dalam surga, Tuhan kami yang Maha Kudus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini atas pertolongan dan perlindungan dan pemeliharaan daripada-Mu kami masih bisa bersama-sama berkumpul di ibadah Zoom PDAMS pagi hari ini. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripada-Mu. Kami mau bernyanyi, meninggikan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, dan kami juga mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi segenap jemaat kami semua Tuhan, terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu, Pendeta Ruben yang membawakan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Bapa. Kami serahkan kebaktian pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau saja yang berdaulat atas acara pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Luki. Bapak Ibu semua, kita bersyukur karena berjalan bersama Tuhan, kita selalu sentosa, kita selalu bahagia. Karena itu, mari kita angkat satu pujian, berjalan bersama Dia, dan setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak James Marats, Bu Yong, dan Pak Armilan. Berjalan bersama Dia, untukku. Jalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin tak sendiri, Yesus sertaku berjalan. Berjalan bersama Dia, aku. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin tak sendiri, Yesus sertaku. Nyanyi bagi Yesus. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin tak sendiri, Yesus sertaku. Nyanyi bagi Yesus. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin tak sendiri, Yesus sertaku. Ku yakin tak sendiri, Yesus sertaku. Kita dengar kesaksian dari Pak James. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Pertama-tama saya naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ya, saya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala Tante Yang. Berterima kasih juga Pak Pendeta Revi, Pak Wagem, ya pengurus dan seluruh sidang jemaat AMS buat kesempatan untuk memberikan kesaksian. Ya, perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa ibu yang tahu, ada yang belum, saya harus buka masker biar kelihatan suaranya. Pelayanan, nama lengkap saya James Ranto Panggabean. Saya punya istri 1, dikaruniakan 2 orang anak, dan tempat pelayanan kami di GPDI Geraha Anugrah La Verde, Serpong Pak, ya dekat Binus. Oleh kemurahan Tuhan, pelayanan kami sudah berjalan hampir 5 tahun. Ya, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong saya dan keluarga berjuang melawan virus COVID-19. Virus yang menakutkan, virus yang tidak kelihatan tapi ada,
Bahkan terbukti ya sampai hari ini jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 bertambah menjadi setiap hari 10.000. Begitu banyak ya. Tapi puji Tuhan, kami dan keluarga ya melalui tes repeat PCR ya dinyatakan kami negatif, tidak positif lagi. Haleluya. Dan tambah gelar saya ya, selain pendeta, tambah gelar saya di belakangnya LC. Bukan Lady Scott, tapi lulus COVID. Ada yang kasih nama lagi belakangnya MC. Katanya mantan COVID katanya ya. Puji Tuhan. Saya cerita sedikit. Di tanggal 28 malam ketika saya pulang dari aktivitas ya, malam itu kira-kira jam 8, saya sampai rumah, saya mandi, saya makan, saya istirahat. Ya, tapi badan saya terasa panas, dingin yang gak pernah saya alamin sebelumnya. Seperti badan saya tuh tersiram seperti air es gitu ya. Selama kurang lebih 2 jam, saya menggigil sekali. Saya berdoa, Tuhan apa sakit apa ini? Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Saya gitu ya, istri saya bangunkan, saya dikasih paracetamol, saya minum paracetamol, saya minum, saya tidur. Paginya saya pikir wah ini saya sakit lambung. Saya kok sehat kok. Ya, saya minum madu, saya beli obat lambung, ya. Terus saya juga konfirmasi ke jemaat yang kebetulan dia adalah dokter di salah satu rumah sakit di BSD. Saya telepon, "Dok, saya begini nih. Tadi malam keadaan saya panas dingin. Kayaknya badan saya terasa tidak enak." Ya udah Pak Pendeta, Pak Gembala, Senin Pak Gembala datang ke sini ya, kita sama-sama cek. Puji Tuhan, saya bisa lalui Jumat, Sabtu, Minggu, saya beribadah seperti biasa, orang sehat. Pagi-pagi saya siap-siap, saya periksa cek dokter, saya berobat, saya ronsen, kata dokter, kamu ronsen ya, kamu tes hema ya. Dalam beberapa waktu menit, hasilnya, hemanya, wah buruk nih Pak Pendeta, kata dia. Wah, kok buruk ya, nih banyak minusnya. Hasil ronsennya, kok ada pneumonia ditemukan di sisi paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Warnanya agak putih-putih. Pak Pendeta, gimana kalau kita CT scan? Saya tanya, berapa duit kalau CT scan? Kurang lebih 3 juta. Waduh, ya udah dah, nggak apa-apa, saya CT scan saja. Saya CT scan, hasilnya besokannya dibilang, Pak, Bapak swab. Segera swab. Saya swab sendiri PCR, ya pagi-pagi saya swab, besok pagi hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Ya, waduh. Secara manusia saya kaget, ya, langsung down. Ya, aduh, kenapa nih terjadi dalam diri saya gitu ya? Semua mulai hilang, indera perasa saya hilang, badan saya mulai pegel-pegel, semuanya pusing, ya, udah mulai nggak enak badan gitu ya. Tapi puji Tuhan saya nggak batuk, saya nggak pilek. Lanjutnya besokannya saya berobat ke rumah sakit Eka. Saya berdoa malam itu, Tuhan, saya punya Tuhan yang ajaib. Namanya saja disebut ajaib, ya. Penasehat yang ajaib. Saya serahkan sepenuhnya hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari itu saya merasa mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, saya mendapatkan penghiburan sehingga apa yang saya takutkan itu ya hilang ya di dalam diri saya. Ayub, saya teringat di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Terus saya bilang, saya harus berpikir positif. Saya tidak kena COVID, saya sembuh, saya kuat. Ya. Akhirnya saya lapor ke gugus tugas di daerah rumah kami, ya, gugus tugas di daerah rumah kami, dan istri saya tanggal 12 November di swab, di tanggal 16 hasilnya semuanya menjadi positif, ya, kecuali driver saya sama pembantu. Jadi kami kena klaster COVID di rumah, ya. Aduh, saya bilang, waduh gimana lagi nih Tuhan, ya. Tapi saya tetap berdoa, kuasa Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saya minum obat, ya, saya minum obat C, D, E, ya, saya minum antivirus. Puji Tuhan, dokter yang membimbing kami, dokter yang mengarahkan kami dari salah satu rumah sakit di BSD, semuanya free. Kami berjalan 14 hari terus. Di tanggal 25 November kami jadwalkan untuk swab. Saya berdoa, Tuhan biar hasil swabnya boleh negatif, ya, sampai keluarga negatif. Puji Tuhan, pagi-pagi saya ditelepon salah satu anak Tuhan, Pak Pendeta, ada berkat ini buat swab. Waduh, haleluya, saya sudah pikir-pikir mau swab gimana, dibiayain satu orang sudah berapa.
tapi Tuhan itu baik. Ya, apa hasilnya? Negatif semuanya. Puji Tuhan. Poinnya apa yang saya sampaikan di hari ini? Saya katakan jangan takut dan jangan panik. Bahasa Jawa katakan ojo panik. Bahasa Batak katakan unang mabiar. Kalau bahasa Mandarinnya wo kucetau. Saya nggak tahu. Jangan panik, ya, karena pandemi ini akan terjadi kepada semua orang. Ya. Jadi pandemi ini COVID ini bukan aib, tetapi ini semua pandemi. Berikan ketenangan hati, ya, biarlah hati kita tuh tetap gembira, karena Amsal katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, nggak perlu cari obat apa-apa, hatinya gembira, hatinya bersukacita, saya sembuh, ya. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan apa? Tetap percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan satu hal yang mau saya katakan juga, yang dapat menyembuhkan dari sakit COVID ini selain Tuhan, diri kita sendiri. Imunitas kita ini yang membuat kita bisa kuat, yang bisa kita sehat. Kalau imunitas kita lemah, memble, kita pasti akan drop. Yang poin yang terakhir saya mau katakan, semua yang terjadi, yang kita alami tidak terlepas dari kendalinya Tuhan. Katakan amin dong. Tidak terlepas dari kendalinya Tuhan. Ya, saya ingat dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi semua itu persoalan yang kita hadapi, masalah sakit penyakit ekonomi, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Ya, pagi ini saya mau katakan, tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak kontrol. Jangan pikir ya, rambut saja Tuhan tidak izinkan copot. Tapi kalau rambut bapak-bapak sudah hilang, mohon maaf, itu memang sudah kehendak ilahi. Ya, biarlah kita tetap terus mau bersyukur, berdoa sama Tuhan di pagi hari. Kuatkan, teguhkan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong kita. Demikian kesaksian saya. Saya juga mohon pamit karena setelah ini saya jam 10 ada ibadah di tempat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Rats. Ya, selamat tahun baru. Terima kasih sama Tuhan, minta syukur kepada Tuhan bahwa di tahun 2020 Tuhan piara sampai sekarang pun, asal kita imanin, kita kuatkan, Tuhan pasti piara. Saya mau bersaksi bahwa di tahun 2020 tahun lalu, waktu November, pas di Pawali kita, di Pawali orang India, tanggal 14, ya, saya punya kakak datang ke rumah mami, kita kumpul rumah mami, ya, kita kumpul satu keluarga rumah mami, ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu. Terus waktu hari Seninnya, saya dapat kabar dari anaknya bahwa kakak saya, Jagdish, dia drop, karena kan ada diabetes dia. Ada diabetes, dibilang dia drop, dia lemas katanya. Oke, saya sama anak saya, sama Akash, sama Sakti kita pergi ke tempatnya dia di apartemen. Kita lihat, saya tanya, "Dis, kenapa?" Dia bilang pusing, kepalanya pusing, lemas dia. Saya bawa ke dokter, ke Medistra, ke Kuningan. Saya bawa ke sana, saya ketemu sama Dokter Gunawan. Dia lihat, diperiksa sama dia, wah gulanya tinggi. Gulanya sampai 500. Udah itu dokter bilang dia harus di-scan. Di-scan, dilihat ternyata dia punya otak itu ada hitam-hitam, percak-percak gitu. Jadi dia punya darah kagak jalan lancar, boleh dibilang stroke. Kayak gitu, slide stroke. Terus harus masuk admit di rumah sakit hari itu. Jadi waktu hari Selasa kita berdoa, dia masuk rumah sakit, pas di swab, puji Tuhan swabnya negatif dia. Dia masuk 1 minggu, habis 1 minggu dia keluar dari rumah sakit, saya taruh di rumah saya, terus saya taruh suster untuk jagain dia, kan dia mesti disuntik insulin, mulai agak berontak dia, marah dia, minum obat sakit, ini sakit, terus saya bilang mesti dipaksa, tapi saya mau ucap syukur sama kakak saya, yang namanya kakak saya Maya, mamanya Akash. Dia setiap hari yang dorong, setiap hari yang datang, yang paksa minum obat supaya dia pulih kembali. Tapi namanya orang kalau sakit itu udah maunya berontak-berontak, akhirnya cuma seminggu, akhirnya masuk lagi rumah sakit. Pas masuk rumah sakit itu malam-malam jam 2 dibawa ke ambulan,
Paginya di swab, ternyata positif. Positif itu dokter nggak bisa kasih ketemu sama kita, diisolasi di dalam kamar itu. Waduh, kita cuma bisa berdoa dan menangis. Berdoa dan menangis saja kita bisa. Gimana Tuhan, gimana caranya Tuhan. Pokoknya kita berdoa, hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Tapi kita nggak boleh ketemu dia lagi untuk seminggu, karena dalam isolasi. Tapi ya puji Tuhan, kita bisa video call sama susternya kasih lihat sama dia untuk bicara, tapi dia nggak bisa bicara, kasih tanda-tanda aja. Tapi ya itulah mujizat Tuhan terjadi. Habis itu sebelum Natalan, dokter bilang boleh bawa pulang, karena dia sekarang udah mulai bagus. Karena kalau di rumah sakit terus tambah berontak dia, karena imunnya tambah turun. Karena dia nggak bisa lihat keluarga. Ya, saya bawa pulang ke rumah. Mulai bagus, imunnya mulai naik. Kemarin minggu lalu kita periksa, kita swab, puji Tuhan negatif. Nah, negatif, periksa lagi ke dokter hari Seninnya, dokter bilang udah bagus, tinggal dia kasih makan terus, biar dia bisa pulih kembali. Ya. Itulah puji Tuhan. Dan di keluarga saya, istri saya sama Asis, Simran sama Asis, itu pun juga mereka positif. Tapi kita cuma bisa doa, kita suruh dia jaga, dia isolasi masing-masing, sampai 3 kali mereka diperiksa positif terus. Nah, ada apa? Wah, saya kurang tahu. Saya bilang banyak berdoa, banyak istirahat, jangan malam jadi pagi, pagi jadi malam ini. Ya puji Tuhan, 2 minggu lalu Asis sudah negatif, Simran kemarin diperiksa juga udah negatif. Ya itulah kepiaraan Tuhan sama Tuhan, asal kita setiap hari berdoa, kita bersandar sama Tuhan, Tuhan pasti piara kita. Jangan takut juga di 2021, serahkan semua sama Tuhan, imanin, banyak berdoa. Terima kasih, biar kesannya jadi berkat buat saudara. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Rats. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Uyong. Ya, selamat pagi teman-teman kekasih. Di pagi yang indah ini kita masih bisa beribadah, mengikuti Tuhan, memberi puji-pujian kepada Tuhan, biarpun melalui Zoom ini semua kemurahan Tuhan. Juga atas anugerah Tuhan kita masih bisa diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Saya mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam hidup saya. Di tahun 2020 ini, saya dan seluruh keluarga besar saya tidak ada kekurangan sedikit apapun. Biarpun saya masih bolak-balik ke rumah sakit untuk mengobati diri saya sendiri. Dari bulan Oktober, karena saya ada penyakit kanker, jadi saya mesti cek ulang tiap tahun PET scan. Cerita singkat, hasil dari PET scan 2 dokter pendapat yang berbeda. Yang satu bilang kankernya sudah menyebar, yang satu bilang inflamasi. Ya namanya saya masih bisa hidup, saya terus terang trauma karena kanker saya menyebar. Jadi saya harus dibiopsi ke dokter THT karena saya sering sesak napas. Sebelum saya dibiopsi tanggal 29 Desember, tanggal 28-nya Cianjur ada perjamuan kudus. Saya ikutin perjamuan kudus itu. Ternyata di roti komuni ada tulisan Tuhan melindungi dan memberkati. Pagi harinya sebelum dibiopsi, saya dengar puji-pujian. Besar kuasanya dari Tuhan. Baca renungan, tertulis juga Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Ia sanggup dan menolong saudara sebagai anaknya dan sebagai umatnya yang dikasihi. Kita harus percaya dan berserah sepenuhnya dan dari pertolongannya. Saya baca sampai saya menangis terus. Tuhan sungguh baik, sangat baik.
Saya sampai tanggal 30 Desember masih di rumah sakit, tunggu hasil biopsi. Betul jawaban Tuhan, bukan kanker, hanya ada tulang kropos yang sudah membusuk, yang mesti diangkat dan dibersihkan. Saya hanya berserah sama Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita butuh pertolongannya Tuhan. Saya mau menyanyi sedikit pujian. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupannya, Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Amin. Kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Yong. Benar, Tuhan selalu melindungi dan juga memberkati kita semua. Dan kesaksian selanjutnya kita akan dengarkan dari Pak Armilan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin belum terlambat saya sampaikan juga selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua. Dan Tuhan Yesus senantiasa berkarya dengan indah di tahun yang baru ini bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya ambil bagian kesaksian, terima kasih untuk kesempatannya, dan sebetulnya kesaksian ini bukan sepenuhnya kesaksian saya, tapi kesaksian anak saya. Jadi mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah ketahui bahwa anak saya Rio ya, Rio itu adalah kakak dari Aldo. Itu kemarin juga mengalami COVID. Dan dia dapat itu COVID itu menurut dia dari seorang teman saat mereka ada Natal, mereka main musik, dan semua peserta dari pemain musik ini harus rapid antigen dulu sebelum acara. Tetapi satu orang ini, temannya Rio ini, dia bilang, wah saya habis swab 3 hari yang lalu, saya aman, jadi tidak perlu. Nah inilah kecolongannya. Karena dalam 3 hari itu kan segala hal bisa terjadi. Jadi pada saat mereka istirahat, jeda waktu, mereka duduk makan, buka masker, nah itulah rupanya penularan terjadi. Dan tanggal hari Minggunya, tanggal 20, tanggal 19 ini yang kemungkinan si Rio kena, tanggal 20 tuh saya masih pergi dengan si Rio, kita satu keluarga, satu mobil, masih ke Bogor. Karena di situ juga ada pelayanan Natal dari Jazz Gospel. Kita bersama-sama, baru hari Selasa dikabarkan, Rio bilang bahwa dia kurang enak badan, dan dia pindah ke rumah kami di PTM. Si Rio tadinya tinggal sendiri di Galaxy, dia memisahkan diri dari keluarganya, dia pindah ke tempat kami. Ya sudah, tapi kan masih 50-50 ya, belum tentu juga COVID. Tahu-tahu Rio dapat kabar dari temannya yang dia temui ini, dia COVID. Wah sudah deh, sempurna. Tetapi tetap kita masih positive thinking, bukan COVID. Jadi di rumah itu ya kita hanya ambil jarak aja. Saya masih biasa duduk kalau mau nonton TV, saya duduk nonton TV, Rio lewat bolak-balik depan saya ya kita tenang-tenang aja gitu ya. Pokoknya kita positif, dia tidak COVID. Sampai tanggal 25 kalau tidak salah atau 26 dia cek swab. Dia cek swab dan memang hasilnya saudara dia positif. Tapi yang luar biasa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara ya, dia positif itu dengan CT-nya itu 12. Mungkin di sini kan ada Ibu Susi ya yang dokter. Mungkin biar Bapak Ibu Saudara tahu bahwa CT 12 itu
itu menentukan viral load-nya. Viral load-nya itu sangat-sangat tinggi, sehingga kemampuan untuk penularan itu luar biasa. Teman dia yang menularkan ke Rio aja, itu viral load-nya itu CT cuma 18. Jadi CT ini semakin kecil, semakin bahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin lebih kurang bahaya. Baik saudara, jadi saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Karena perlu saudara ketahui bahwa ya namanya anak dan cucunya itu semua kita nempel. Kita selalu berdekatan dan ya, jarang sekali kita juga terlalu jauh ya. Tetapi Tuhan punya karya luar biasa. Dengan viral load yang sebesar itu, istri dan anak-anaknya di swab itu semua negatif. Kalau saya sama Susi, saya nggak mau di swab. Saya bilang kita aman-aman aja kok, nggak ada gejala. Sampai Aldo sama Debo itu mungkin agak takut dekat-dekat ke kita juga gitu. Dan Debo pernah juga jalan satu mobil sama Susi sama Rio itu hari, kalau nggak salah hari Senin atau Selasa. Jadi Debo dengan Jorel, anak cucu saya juga terpaksa harus melalui tes serologi dan mereka juga negatif. Tapi luar biasa saudara, dengan CT12 ini kami sekeluarga yang lain Tuhan lindungi. Dan tidak ada di antara kami yang lain yang ikut ketularan, walaupun kami cukup dekat, tinggal satu rumah, tetapi memang Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara, betul tadi Pak James kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa kita dengan COVID ini tidak perlu panik. Orang yang mengalami COVID ada di antara kita juga, kita tidak usah terlalu panik. Yang penting kita tidak kontak langsung. Saudara. Jadi percaya, karena Tuhan itu pasti senantiasa menutup bungkus kita. Benar-benar kalau kita mengalami satu COVID, kita sudah prokes ya, tapi masih mengalami, itu betul-betul memang Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Tapi kalau dia tidak mengizinkan saudara, tidak akan terjadi. Mau seperti apapun juga, kita akan tetap aman. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Buat kami sekeluarga, dan Rio sudah kembali swab test, dia sudah kembali ke keluarganya setelah karantina, hasil dia adalah negatif swabnya. Puji Tuhan, saudara, itulah kiranya kesaksian yang saya mau sampaikan, boleh menguatkan kita, memotivasi kita, karena COVID ini memang menakutkan, tetapi senantiasa jalankan prokes saudara masing-masing, dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang telah diberikan oleh Pak Armilan dan juga Bapak Ibu tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat satu pujian dengan sayapmu dan nanti Bapak Alvin akan berdoa. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan
Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul di acara Zoom ini, kebaktian Zoom ini untuk memuji-muji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Begitu dahsyat Engkau dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua jemaat, staf gembala, hamba-hamba Tuhan melayani dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan yang begitu baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih Bapak Pendeta Ruben yang Engkau sudah utus untuk memberitakan firman-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berfirman buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Pagi hari ini kita semua kuat, kita semua sehat, hanya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih saya untuk Ibu Gembala kita yang pada pagi hari ini memberi saya kesempatan untuk melayani jemaat AMS yang diberkati Tuhan. Tema besar untuk GPD Cianjur dan jemaat AMS yang diberikan oleh Ibu Gembala kita adalah pergunakan waktu yang ada. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 26. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 26 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik segala perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dan talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menemaninya, menerimanya, serta dengan bunganya. Haleluya. Cerita di sini adalah cerita tentang seorang tuan yang akan mengadakan perjalanan yang jauh. Sebelum dia mengadakan perjalanan yang jauh, dia memanggil hamba-hambanya untuk memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya itu dengan jalan memberikan talenta kepada mereka. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 3 talenta. Alkitab mencatat, pada waktu mereka menerima talenta itu, mereka langsung pergi. Mereka langsung pergi, dan saya percaya mereka pergi untuk mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Talenta dalam Alkitab adalah 1. Talenta adalah ukuran timbangan di Timur Tengah di zaman Alkitab. 1 talenta sama dengan 3.000 sikal. Sedangkan 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram. Dalam perjanjian baru, talenta itu adalah ukuran jumlah uang. Ya, ukuran jumlah uang di mana 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Waktu itu orang bekerja 1 hari, dia mendapat upah 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar, orang itu akan dapatkan 6.000 hari dia bekerja, baru dia bisa mengumpulkan 6.000 dinar. Ya, jadi uang itu begitu besar yang dia berikan kepada hamba-hambanya, dan mereka pergi untuk mengerjakan itu. 2 orang hamba yang pertama dan hamba yang kedua pergi dan bekerja begitu giat. Mereka begitu menghargai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Mereka kerja dari pagi sampai sore menggandakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapat 1 talenta, dia pergi. Tapi dia tidak kerja. Dia pergi dan dia menggali lubang, menaruh talenta itu di dalam lubang. Dia tidak mengembangkan uang itu. Ini adalah gambaran orang yang bermasa bodoh, orang yang malas, yang tidak mempergunakan waktu, tidak mempergunakan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya kepada dia. Sehingga Alkitab berkata bahwa pada waktu Tuhan mereka pulang, jadi ada jeda waktu Tuhan mereka pergi sampai Tuhan mereka pulang. Waktu Tuhan mereka pulang datang, dia kan harus tagih kepada hamba-hambanya apa yang sudah mereka kerjakan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan datanglah hamba yang pertama, dia bilang, Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan berikan aku 5 talenta, sekarang bertambah 5 talenta, jadi 10 talenta. Tuhan berkata begini, baik sekali engkau, hambaku yang rajin dan setia. Baik sekali engkau, hambaku yang rajin dan setia. Marilah bersama-sama menikmati kesenangan bersama-sama dengan aku. Sedangkan hamba yang kedua yang mendapat 2 talenta, dia datang, Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan kepada saya, 2 talenta. Sekarang saya mendapat 2 talenta, menjadi 4 talenta. Tuannya begitu senang dan berkata, baik sekali engkau, ya hamba yang setia dan rajin, marilah bersama-sama dengan Tuhanmu untuk menikmati kebahagiaan. Sedangkan hamba yang ketiga yang cuma mendapat 1 talenta, dia datang kepada tuannya dan bilang, Tuhan, saya tahu engkau jahat. Engkau menabur, engkau menuai di tempat yang engkau tidak menabur. Oleh sebab itu, ini talenta yang engkau berikan kepada aku. 1 talenta, aku kembalikan 1
1 talenta. Tuannya marah. Marah tuannya. Tuhan berkata selanjutnya, masukkan dia ke dalam api. Tolak dia. Saudara, ini adalah gambaran kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan tadi berbicara tentang Yesus Kristus. Dan hamba-hamba tadi adalah berbicara soal saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai jemaat, semua orang-orang percaya yang diberikan talenta oleh Tuhan. Masing-masing orang percaya, masing-masing kita diberikan oleh talenta oleh Tuhan. Talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 berbeda. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita untuk mengembangkan talenta itu. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sama. Gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan minta. Dan Tuhan berkata, Tuhan itu berkata, memberikan talenta sesuai dengan kesanggupan dari hamba-hambanya. Amin, haleluya. Tuhan memberikan talenta, karunia sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat, yang memberikan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tuhan berikan sejumlah talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba-hambanya. Tetapi yang terjadi, 2 orang hamba yang pertama dan yang kedua, mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh tuannya dengan sebaik mungkin. Mereka begitu giat bekerja. Dan ada hasilnya. Tuannya senang dan berkata, engkau yang baik, engkau yang setia, mari bersama-sama dengan aku. Sedangkan yang malas, yang tidak mau mempergunakan waktu, dia marah sama tuannya, dan tuannya juga marah dan menolak dia. Sebagai orang percaya, ternyata ada 2 model anak Tuhan. Ada anak Tuhan yang bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ada orang yang tidak mau mempergunakan kesempatan, yang tidak mau memberikan talenta berkembang lebih dari yang sudah ada sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan memberikan talenta yang berbeda, tetapi Tuhan memberikan kesempatan waktu yang sama bagi kita. Talenta dalam kamus bahasa Indonesia artinya pembawaan seseorang sejak lahir. Pembawaan sejak seseorang sejak dia lahir. Sehingga kita suka bilang, oh dia punya bakat, dia sudah pintar menyanyi sejak dia lahir. Oh dia punya kepintaran, dia jago matematika sejak dia lahir. Dan talenta-talenta itu, bakat-bakat itu harus dikerjakan dengan baik. Supaya bakat itu, talenta itu bisa berlipat-lipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kepada umat-umat Tuhan yang ada di AMS. Tuhan memberikan karunia-karunia walaupun berbeda, tetapi saya percaya karunia itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa memuji Tuhan, silakan pakai talenta itu untuk memuji Tuhan. Yang bisa melayani, silakan pakai talenta itu untuk melayani. Yang bisa bersaksi, silakan pakai talenta untuk bersaksi. Yang bisa memberitakan Injil, silakan pakai talenta itu untuk memberitakan Injil. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi yang menentukan bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan. Tuhan ini waktu dia pergi sampai dia datang ada jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Tetapi di dalam jangka waktu inilah 2 orang hamba ini bekerja dengan giat. Mereka tidak kenal capek, mereka tidak kenal hujan atau panas. Yang penting tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan mereka kepada mereka akan mereka kerjakan dengan penuh sukacita.
Sehingga hasilnya ada, hasilnya nyata. Mereka senang, Tuhan mereka juga senang. Dan saya percaya Tuhan kita yang di surga, Yesus Kristus, akan begitu senang kalau melihat karunia-karunia, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan dipergunakan dengan baik. Sekali lagi, yang punya harta banyak, layani Tuhan dengan hartamu. Yang punya kemampuan untuk bernyanyi, layani Tuhan dengan suaramu. Yang bisa pimpin pujian, layani Tuhan dengan memimpin pujian. Saya ingat kata-kata dari Ibu Gembala kita, ada banyak kerja bagi Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Kalau mau loh. Walaupun ada banyak kerja, tetapi kalau mau tidak mau, nggak bisa. Walaupun ada banyak kerja bagi Tuhan Yesus, tetapi kalau kita lebih sibuk dengan kesibukan kita tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu sia-sia saja. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang waktu hamba bertemu dengan Tuannya minta talenta. Ingat bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan minta pertanggungan jawab loh. Kita pun harus bertanggung jawab, dan tanggung jawab kita itu kepada Tuhan. Tuhan akan bilang, kamu pintar doa, kamu bisa berdoa, tetapi kamu tidak pernah berdoa. Kamu tidak mau ditunjuk doa. Kamu bisa jadi penerima tamu karena senyummu begitu manis sehingga orang-orang yang datang begitu sejuk. Kenapa kau tidak pergunakan itu untuk menerima tamu di gereja? Yang menjadi kolektor, kenapa engkau menolak waktu ditugaskan menjadi seorang kolektor? Padahal engkau punya kemampuan untuk itu. Yang bisa bersaksi, kenapa engkau tidak bersaksi untuk Tuhan? Tuhan akan menagih semua itu pada waktu Tuhan ketemu dengan kita. Di saat itulah ada berkat dan ada kutuk yang akan diterima. Bagi orang yang mengerjakan talenta itu, yang 5 talenta mendapat 5 talenta jadi 10, yang 2 dapat 2 jadi 4. Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai engkau yang setia dan rajin. Haleluya. Tuhan sangat menghormati umat-umat yang setia dan rajin. Tetapi bagi orang yang ketiga, yang tidak mempergunakan talenta itu, Tuhan marah. Tuhan marah dan Tuhan menghukum dia. Sekarang muncul pertanyaan begini, kenapa kita harus mempergunakan talenta itu? Kenapa kita harus mempergunakan talenta itu dengan sebaik-baiknya? Karena waktu itu singkat. Waktu itu pendek. Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4, firman Allah berkata, di mata Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Sebab di matamu, di mata Tuhan 1000 tahun seperti hari kemarin. Apabila penjaga malam atau seperti suatu giliran di waktu malam. 1000 tahun di hadapan Tuhan itu cuma 1 hari. Begitu singkat waktu itu. Oleh sebab itu, waktu ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Waktu itu begitu singkat. Kenapa kita harus mempergunakan waktu? Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14 berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Waktu itu singkat. Waktu itu sebentar. Katanya hidup
dihancurkan lalu lenyap. Buat ibu-ibu yang senang masak, biasanya masak air panas gitu loh. Pada waktu air panas sudah mendidih, akan ada uap. Tapi uap itu tidak akan bertahan di udara. Dia juga tidak akan tinggal diam. Uap itu akan hilang seketika. Apalagi kalau ada angin di situ, uap itu akan pergi begitu saja. Dan firman Tuhan berkata, hidupmu itu seperti uap yang sebentar ada kemudian hilang begitu saja. Waktu itu terlalu singkat. Begitu singkat. Oleh sebab itu, waktu yang singkat ini kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya. Kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Singkat waktu. Umur kita juga bertambah. Ada satu waktu kita masih mau melayani Tuhan. Ada satu waktu kita masih mau memuji Tuhan. Ada satu waktu kita ingin berbakti kepada Tuhan. Sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Kita sudah sakit. Kita ingin melayani Tuhan, tapi kita sudah ada di tempat tidur. Kita sudah stroke. Kita ingin berjalan lagi penginjilan, tetapi kita sudah kena asap urat. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita ingin memuji Tuhan, tidak bisa lagi. Kita ingin melayani, sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Usia kita bertambah, visi kita sudah turun, dan kita tidak bisa mengerjakan itu lagi. Oleh sebab itu, kalau Tuhan masih beri waktu hari ini untuk melayani, silakan melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan waktu untuk berbakti, silakan pergunakan waktu ini dengan baik. Kita semua akan mati. Kita semua akan dipanggil Tuhan. Tetapi waktu kita dipanggil Tuhan, hendaklah kita akan mendengar. Waktu kita mati, tutup mata. Waktu kita buka mata, kita akan mendengar suara Tuhan begini. Sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Marilah hai hambaku yang setia dan benar. Marilah bersama-sama menikmati kesenangan dengan aku. Ini suara rindu sekali kita mendengar itu. Kalau kita nanti ketemu dengan Tuhan, kita akan dengar Tuhan bilang begitu. Sabaslah, marilah kepadaku hai hambaku yang setia dan benar. Nikmatilah kenikmatan bersama dengan Tuhanmu. Saya rindu mendengar suara itu. Dan saya percaya jemaat pun rindu mendengar suara itu keluar dari mulut Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Saudara, waktu itu singkat. Hidup itu singkat. Cuma sebentar saja. Coba kalau kita bandingkan manusia yang paling panjang umurnya, namanya Metusala. Umurnya 969 tahun. Hampir 1000 loh. Kemudian Mazmur 90 ayat 10 berkata, usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. 969 70, 80, kalau dibandingkan dengan waktu kekekalan, itu cuma 0,0 berapa persen saja. Waktu itu singkat. Oleh sebab itu, mari kita hargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita masih bisa mempergunakan waktu itu. Kesempatan yang Tuhan berikan itu masih bisa kita pergunakan. Kenapa? Ada waktunya. Sekali lagi saya mau berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Walaupun kita ingin membuat sesuatu yang baik buat manusia dan buat Tuhan, tapi sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Keadaan fisik kita sudah tidak bisa. Bagi yang masih muda-muda, jangan tunggu sakit dulu baru melayani Tuhan. Jangan tunggu ada sakit dalam tubuh kita baru kita menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan kita bilang, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, seluruh jiwa dan ragaku
padahal sudah sakit. Memuji Tuhan pun sudah bisa. Bersaksi pun sudah bisa. Di mana waktu kita masih kuat? Di mana waktu kita masih fresh gitu? Saya bersyukur kesaksian tadi luar biasa. Seandainya pun Tuhan mengizinkan nanti di usia kita sakit, ada sakit yang Tuhan izinkan, kita tidak akan merasa bersalah, kita tidak akan merasa berhutang, karena hari-hari kita yang lalu, waktu kita yang lalu, kita sudah isi dengan berhubungan sama Tuhan. Kita tidak berhutang sama Tuhan. Hari-hari masa lalu kita sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah melayani baik. Sehingga walaupun nanti kita dipanggil Tuhan, lega. Kenapa? Nggak ada beban. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Beban itu hilang. Kenapa? Waktu kuat kita ke gereja, waktu kuat kita berbakti, waktu sehat kita melayani. Sekarang waktu sudah tidak bisa, terima kasih Tuhan. Masa muda kita sudah untuk Tuhan. Oleh sebab itu, hargai waktu yang Tuhan berikan. Waktu adalah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau akhiri dengan satu cerita, satu kesaksian yang luar biasa tentang seorang filsuf terkenal dari Prancis, namanya Voltaire. Filsuf ini begitu terkenal. Kita SD aja, kita SMP sudah belajar soal filsuf ini. Voltaire, seorang filsuf dari Prancis, dia meninggal pada usia 83 tahun. Ada satu perkataannya yang sangat tidak rohani. Dia bilang begini, setelah saya mati nanti, Alkitab sudah tidak akan ada lagi. Alkitab sudah menjadi buku usang yang tidak lagi akan dibaca. Tetapi dalam kenyataannya, Voltaire meninggal hampir 300 tahun yang lalu. Tetapi Alkitab masih ada di tangan kita. Alkitab masih kita baca. Apa yang dia katakan itu ternyata tidak benar. Voltaire sakit keras. Kemudian dia memanggil dokter yang merawat dia. Dia berkata begini, dokter, tolong bisa panjangkan usia saya sampai 6 bulan. Kalau usia saya bisa panjang sampai 6 bulan, saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada Bapak dokter. Yang penting usia saya bisa bertambah 6 bulan. Tapi dokter itu tidak bisa. Voltaire menolak waktu ada pendeta-pendeta datang untuk berdoa bagi dia. Berdoa biar dia sembuh, ditolak sama dia. Pastor datang, dia tolak. Menurut dia, hamba-hamba Tuhan ini cuma akan mengganggu hidupnya. Dia bilang, aku ingin mati dengan tenang. Tetapi dia mati juga. Dan perawat yang merawat dia itu bersaksi begini. Walaupun saya, katanya, ini kata-kata perawat yang merawat Voltaire sampai dia meninggal. Walaupun saya ditawarin harta seluruh Eropa, walaupun saya ditawarin harta seluruh Eropa, saya tidak mau lagi melihat orang meninggal dengan cara seperti ini. Artinya perawat ini bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Voltaire meninggal sangat tragis, sangat mengerikan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi perawatnya ini yang bilang, walaupun saya dikasih seluruh harta orang Eropa, saya tidak mau merawat, melihat orang mati seperti Voltaire. Ini manusia Voltaire yang apa? Yang menolak kasih karunia Tuhan. Ada hamba Tuhan yang mau datang sama dia, dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Tuhan sudah mengutus hambanya untuk datang kepada dia. Dia mendengar Injil, dia didoakan dan dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tapi dia menolak keselamatan itu. Dia tidak mempergunakan sisa hidupnya yang sebentar lagi akan mati untuk bertobat dan percaya
percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang yang seperti begitu, menolak kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kesempatan. Di rumah sakit itu, kita sakit itu kesempatan untuk introspeksi diri. Kita sakit itu adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang menolak kesempatan itu. Buat mereka bisa sendiri. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Jangan buang kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Tahun 2020 sudah berlalu. Dan tahun 2021 akan kita lewati. Tahun 2021 masih rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021. Yang saya tahu, Tuhan tidak menjanjikan kita jalan di jalan tol. Tidak menjanjikan jalan di jalan yang bertabur bunga-bunga yang wangi. Tetapi kita akan berjalan di tahun 2021 ini di tempat, di jalan yang berbatu-batu. Tetapi saya percaya kalau kita gunakan waktu ini, kita berjalan dengan Tuhan, Dia akan menuntun kita. Tahun 2021 akan kita lewati dengan baik-baik saja. Tahun 2021 akan menjadi tahun berkat bagi kita kalau kita bisa mempergunakan tahun 2021 ini, waktu ini dengan begitu bijaksana, dengan begitu baik. Tetapi tahun 2021 akan menjadi tahun kecelakaan, tahun kutuk bagi kita kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu, kesempatan yang ada dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada. Selama kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, kita masih bisa bergunakan waktu itu. Kecuali kalau kita sudah tutup mata, kita sudah meninggal. Sekali lagi, pergunakan waktu yang ada. Waktu kemarin tidak akan datang lagi. Tahun lalu tidak akan datang lagi. Kita akan berjalan menampak hari-hari yang masih penuh rahasia ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, semua bisa kita lalui. Segala rintangan, tantangan, ujian, kita akan bisa lewati itu. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Puji, hormat, terima kasih kami naikkan kepada Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Biar kami senantiasa mempergunakan kesempatan-kesempatan itu yang lebih baik lagi. Kami lebih dekat lagi pada Engkau. Kami lebih lagi mendengar suara-Mu. Terima kasih. Hidupkan firman-Mu yang sudah didengar pada pagi hari ini di dalam hati seluruh anak-anak Tuhan yang berada di Jemaat AMS Jakarta. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari anak kecil, pemuda, sampai orang dewasa, semua anak-anak tebusan darah-Mu dibungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Melindungi semua anak-anak Tuhan jemaat AMS. Tidak ada kuasa di luar Tuhan yang bisa mengganggu, yang bisa menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan jemaat AMS Jakarta. Tuhan, tolong Yesus Kristus, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari sakit penyakit, segala berkat-berkat yang baik yang dari surga menjadi milik umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa khusus bagi Ibu Gembala kami, Tante Melani. Tuhan, tolong memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, memberikan dia sukacita dalam melayani semua umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala kami, baik yang ada di Cianjur, terlebih yang ada di AMS. Berkati wakil-wakil gembala yang ada di AMS, berkati semua umat-umat Tuhan, maka pencarian mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai guru, anggota TNI Polri, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dengan berkat-berkat itu, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau kekal selamanya. Kalau ada umat-umat yang sakit, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa, tangan yang berluat paku, sudah menyelamat, sudah memulihkan, sudah menyembuhkan seluruh umat-umat Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami berbakti mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben atas firman yang begitu menguatkan. Biarlah kita mau memberikan hidup kita dan juga menjadi berkat buat orang-orang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Gunadi. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben atas firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sangat luar biasa, sungguh semangat dan juga menggebu-gebu. Kami percaya firman yang ditaburkan pada pagi ini akan tumbuh subur untuk seluruh jemaat AMS dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam doa Abiston jam 8.15 dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Karena dalam informasi update 3 hari terakhir juga pertambahan kasus positif COVID makin meningkat. Kami percaya walaupun kita ibadah via Zoom, saudara-saudara akan tetap memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk jemaat yang ingin didoakan dan juga ingin memberikan kesaksian, seperti tadi kami percaya juga kesaksian yang telah disampaikan itu memberikan kekuatan bagi jemaat dan bagi saudara-saudara yang memperoleh kasih karunia Tuhan dan ingin menyampaikan kesaksian, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tersedia. Selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini sudah aktif kembali.
Hari ini temanya memaafkan. Saudara-saudara bisa mendapatkan linknya di ibadah online YouTube. Itu informasinya bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tersedia di screen. Selanjutnya untuk dewasa muda dan juga remaja PDAMS, kami mengundang untuk ibadah Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30 yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Mari saudara-saudara yang punya anak-anak remaja dan dewasa muda untuk ikut bergabung dalam ibadah Zoom sehingga kita diberkati oleh firman dan juga ada sharing seputar permasalahan remaja yang sangat memberkati. Selanjutnya untuk saudara diminta juga masih terus untuk melakukan doa dan puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, pandemi COVID yang masih terus meningkat, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, PDAMS, kemudian juga untuk pemulihan dari Bapak Pendeta Hendrik Kawu dan juga Bapak Pendeta Edi Budiawan. Dan selanjutnya ada informasi terbaru dari PDAMS. PDAMS akan memberitakan atau menyampaikan link informasi mengenai ayat mas, di mana ayat mas ini saudara-saudara akan bisa dapatkan akan di-broadcast oleh Ibu Fungling atau Ibu Lingling ke nomor WA masing-masing, di mana nanti saudara akan menerima link yang fontnya warna merah itu, link ayat mas. Silahkan saudara tinggal mengklik, seperti saudara juga mengklik undangan ibadah Zoom. Nanti saudara dari gadget atau handphone akan langsung masuk ke dalam homepage-nya itu amsjakarta.org. Nanti di sana saudara akan setiap saudara yang login di sana akan mendapatkan ayat mas masing-masing yang setiap orang berbeda. Jadi saudara bisa langsung mengklik dan juga saudara akan mendapatkan ayat mas. Dan jika saudara besok juga ingin melakukan memperoleh ayat mas juga bisa, pasti ayatnya akan berbeda. Untuk saudara yang ingin mendapatkan atau belum mendapatkan link, nanti bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, pengumuman terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera di screen. Yayasan Kabar Baik yang diwakili oleh Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan juga saudara-saudara yang telah memberikan kolekte ke Yayasan Kabar Baik. Kiranya persembahan saudara menjadi berkat bagi perkembangan Yayasan Kabar Baik dan juga saudara akan memperoleh berkat lipat kali ganda. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gunadi. Kita akan tamatkan ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan, dan nanti Ibu Gembala akan berdoa berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah Zoom ini kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah boleh beribadah ya Tuhan kepadamu, kami sudah boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami bahwa Engkau tetap baik sampai hari ini dan mujizat-Mu tetap ada Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini.
semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dengan sukacitamu yang melimpah Tuhan. Untuk kami juga ya Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu yang begitu jelas ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang sudah menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami boleh melakukannya Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa setiap talenta yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, akan kembali kami pertanggungjawabkan Tuhan ketika kami berhadapan dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa ya Tuhan Yesus pengiringan kami kepadamu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong saudara kami ya Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan ya Tuhan Yesus, Engkau juga menolong yang sudah lanjut usia ya Tuhan, Engkau memberikan tetap sukacita kepadanya Tuhan Yesus dalam keadaan dan situasi yang mungkin begitu sulit untuk kami lalui Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami boleh melaluinya dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bapak Edi Budiawan juga yang Engkau sudah pulihkan dan sudah kembali ke rumah. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami tetap berdoa untuk Bapak Henry Kawu Tuhan Yesus. Supaya pemulihan juga boleh terjadi Tuhan dan dia boleh dilepaskan dari segala oksigen ya Tuhan Yesus. Dan semua pulih kembali bersama-sama dengan keluarga. Bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu yang dari Allah Bapa serta kasih sayang-Mu dari anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, ibadah pada hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.